Sobat Tani DGW, ketemu lagi dengan Simultan seputar ilmu pertanian bersama saya Hermawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gulma utama pada tanaman padi. Gulma merupakan salah satu OPT yang menyerang tanaman padi. Kerugian hasil akibat gulma ini bisa mencapai 60 hingga 70%. Ini beberapa gulma yang umumnya menyerang tanaman padi Sobat Tani sekalian, khususnya di Indonesia. Ada jawan atau jajagoan, Echinoclea crusgali bahasa ilmiahnya, ada teki atau Cyperus iria, ada semanggi, Marsilea crenata, wewean, Monocoria vaginalis, ataupun suduk ulut atau Firmicutes milacea. Mungkin beberapa sobat tani di lahan sawahnya ada gulma lain yang menyerang selain gulma ini. Mungkin ada yang diserang gulma krokot dan gulma yang lainnya. Ini hanya beberapa gulma yang saya tampilkan yang umumnya menyerang tanaman padi di Indonesia. Di sini saya akan membahas 3 gulma utama, satu persatu lebih detail yang menyerang tanaman padi di Indonesia. Yang pertama itu adalah gulma jajagoan atau jawan atau beteng yang bahasa ilmiahnya itu Echinoclea crusgali. Gulma ini termasuk ke gulma golongan daun sempit. Bentuknya itu sangat mirip dengan padi. Maka itu banyak sobat tani sekalian menyebut gulma ini gulma padi-padian ataupun AC-AC kalau di Sulawesi. Penampilannya ini tegak. Dan jika tidak dikendalikan, tinggi gulma ini bisa mencapai 1,5 meter. Gulma ini berkembang biak melalui biji, dan bijinya bisa menyebar melalui berbagai cara. Bisa melalui angin, terbawa oleh angin, bisa terbawa oleh saluran irigasi, aliran air di saluran irigasi. Oleh sebab itu, salah satu pencegahan gulma ini adalah sanitasi, pembersihan areal irigasi, sehingga biji gulma tidak ikut terbawa air irigasi. Yang kedua, gulma ini juga bisa menyebar melalui feses ataupun kotoran ternak. Oleh sebab itu, kita tekankan ke sobat tani sekalian untuk menggunakan pupuk kandang yang benar-benar matang. Dan yang ketiga, bisa juga menyebar melalui kita sendiri, manusia. Ketika kita jalan di bedengan, kita tersentuh oleh gulma tersebut, kemudian nempel di tubuh kita, nempel di baju kita, nempel di celana kita, kemudian jatuh di lahan pertanian. Itu bisa saja terjadi. Karena biji gulma ini sangat kecil, sobat tani. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, kita harus benar-benar teliti melihat biji gulma ini. Oke, kemudian gulma ini, gulma jawan atau jajagoan, ataupun beteng ini di Sulawesi nyebutnya, ketika populasinya tinggi, ini sangat merugikan tanaman padi kita. Kenapa? Kompetisi antara gulma dengan jawan ini bisa membuat anakan produktif tanaman padi kita turun. Dan efeknya hasil panen kita bisa turun juga hingga mencapai 48%. Yang kedua adalah gulma Cyperus iria. Cyperus iria ini merupakan gulma teki, termasuk ke golongan teki-tekian. Ketinggiannya bisa mencapai 60 cm atau setengah meter lebih. Memiliki banyak akar, pendek, berwarna merah, kekuningan. Batangnya ini berbentuk segitiga karena termasuk golongan teki-tekian. Daunnya berbentuk garis lurus, jadi tidak seperti daun pada umumnya. Tidak seperti daun gulma pada umumnya, tidak seperti daun padi. Daun ini berbentuk lurus. Nah, biasanya juga daunnya ini ada di atas ya, sobat tani. Ketika teki ini tumbuh, dari bawah, dari pangkal batang, nyampe atas, titik di mana keluar bunga, di situ juga keluar daun yang biasanya menyebar ketiga arah daun. Nah, gulma ini juga bisa menyebar atau bisa memperbanyak melalui biji. Satu gulma ini, saking ekstrimnya, bisa menghasilkan hingga 5.000 biji. Dan penyebarannya, kalau untuk gulma teki ini dia tidak terbawa oleh air. Cuman bisa terbawa oleh kotoran ternak dan juga terbawa oleh manusia. Kompetisi gulma teki ini dengan tanaman padi, ini selain dengan kompetisi nutrisi yang ada di tanah ataupun matahari, ini juga gulma ini juga bisa mengeluarkan senyawa alelopati. Senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma ini menyebabkan tanaman padi kita tumbuhnya terhambat. Dan penurunan hasil maksud saya akibat adanya kompetisi dengan gulma ini bisa mencapai 29 hingga 61% tergantung intensitas serangannya. Nah, yang ketiga adalah
gulma daun lebar. Yang tadi kita udah membahas gulma daun sempit, gulma teki, ini gulma daun lebar. Di sini saya memberi contoh wewean atau Monocoria vaginalis. Gulma ini mempunyai rimpang pendek dan menyebar melalui stolon, melalui umbi, melalui akar-akarnya. Tinggi gulma ini bisa 10 hingga 50 cm dan tanpa batang. Mirip eceng lah, kadang beberapa daerah menyebut ini eceng padi. Tanaman yang lebih tua biasanya membentuk rumpun lebih besar, tetapi nggak saling berhubung. Perbanyakan gulma ini, dia bisa menyebar melalui biji, dan juga sekali melalui umbi-umbian. Penyebarannya juga bisa melalui air, maksud saya terbawa oleh irigasi ya, kemudian kotoran ternak juga, ataupun melalui manusia. Keberadaan gulma ini sangat merugikan, karena dapat menurunkan hasil produksi. Berdasarkan literatur, gulma wewean ini bisa menurunkan produksi 17% hingga 40%. Rekomendasi pengendalian yang kita tawarkan untuk gulma ini, atau untuk seluruh gulma yang tadi saya sampaikan lah, gulma umum pada tanaman padi secara umumnya, yaitu pertama pembersihan lahan sawah yang akan digarap sebelum dibajak. Pembersihan lahan sawah ini juga kita bisa menggunakan herbisida non-selektif seperti glifosat, atau dari DGW kita ada Supremo, itu bisa kita gunakan sebelum pembajakan. Yang kedua, penanaman padi secara jajar legowo. Yang ketiga, penggenangan lahan sawah. Ini merupakan salah satu pengendalian gulma secara fisik ya, penggenangan lahan sawah. Kenapa ketika lahan sawah itu tergenang, otomatis beberapa gulma, khususnya gulma darat yang ada di tanaman padi itu sulit untuk tumbuh. Dan juga ini bisa membantu pembusukan ketika kita aplikasi herbisida dengan pengenangan, itu membantu pembusukan gulma tersebut. Kemudian penyangan manual. Ini juga yang sering kita lakukan ya. Sobat tani mungkin sering melakukan ini, mengupah beberapa orang untuk mewatun, kalau di Jawa disebutnya, atau menyiangi gulma ini. Dan yang terakhir, pengendalian secara kimiawi dengan herbisida yang selektif. Herbisida selektif ini maksudnya herbisida yang aman untuk tanaman padinya sobat tani. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu herbisida selektifnya DGW, yaitu Avatar 400 SC. Avatar 400 SC ini merupakan herbisida selektif, sehingga ketika diaplikasikan ini aman untuk tanaman padi. Bersifat awal purna tumbuh. Jadi ini diaplikasikan ketika gulma tanaman padi itu 2 hingga 3 daun. Biasanya padi berumur 10 sampai 15 hari. Herbisida ini diserap oleh gulma melalui daun dan akar. Dan herbisida ini bisa mengendalikan gulma daun sempit, teki, dan daun lebar. Khususnya yang paling kuat, Avatar ini mengendalikan Echinoclea frusgali, ataupun sering kita sebut dengan jawan, jajagoan, rumput kusa-kusa, beteng, dan yang lain-lain. Gulma ini, maksud saya herbisida ini juga bisa menghambat pertumbuhan gulma pada lahan yang tanpa tanaman. Avatar ini memiliki kandungan bispiribak sodium 400 gram per liter. Cara aplikasinya, dosis aplikasinya yaitu 1-2 mili per liter, atau 1,5 hingga 3 tutup kecil untuk tangki 16 liter. Cara aplikasinya bagaimana? Nah, sobat tani, cara aplikasi paling baik untuk Avatar ini dilakukan di pagi hari dan cerah. Ini untuk menghindari penguapan. Kemudian aplikasi paling baik pada umur 7-10 hari setelah tanam. Dengan toleransi sampai 15 hari setelah tanam juga nggak masalah, asalkan gulmanya tadi jumlah daunnya tidak melebihi dari 3 atau sampai 5 daun. Jadi ketika misalkan gulma sudah lewat 5 daun karena herbisida ini awal purna tumbuh, sobat tani butuh perlakuan khusus lah. Mungkin dengan meningkatkan dosis atau konsentrasi, ataupun dengan mencampur herbisida yang lain. Nah, kondisi air ketika aplikasi dipastikan macak-macak, tidak ada air yang tergenang, untuk memastikan herbisida tersebut diserap oleh gulma tanaman padi. Setelah 3 hari baru air bisa dimasukkan. Tujuan memasukkan air setelah 3 hari setelah aplikasi ini adalah untuk membantu pembusukan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan salah satu bentuk pengendalian gulma secara fisik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk simultan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat tani sekalian. Sampai jumpa di simultan berikutnya. Salam sukses. DGW, sukses bersama petani.